dengan NIM 64241744. Di video kali ini, saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah penganggaran perusahaan dengan topik anggaran produksi dan anggaran tenaga kerja langsung atau biasa disebut dengan anggaran TKL. Jadi mari kita mulai. Mulai dari anggaran produksi, saya menentukan data penjualan per bulan dari time square, dari data penjualan per bulan dari forecasting time square dengan total 11.889, kemudian membagi penjualan unit per bulan Januari sampai Juni itu 792, Juli sampai September itu 1141, Oktober 1145, November 1142, Desember 1427. Kenapa berbeda-beda? Karena ada 6 bulan yang penjualannya meningkat. Lanjut dengan menetapkan persediaan akhir tahun sebesar 500 dan persediaan awal tahun sebesar 250. Kemudian menghitung total persediaan itu dari penjumlahan total penjualan per unit ditambah persediaan akhir tahun. Hasilnya 12.389. Nah, di sini itu dari pengurangan total persediaan dikurang persediaan awal tahun. Jadinya 12.139. Di sini pengalokasiannya dari 12.139 dibagi dengan 12, hasilnya 1.012. Kemudian dialokasikan menjadi 900. Kekurangan ini hasil dari pengalokasian 900 dikali 12. Hasilnya 10.800. Kemudian selisih ini dari 12.139 dikurang kekurangan 10.800 dibagi 6. Hasilnya 223. 223 ini dimasukkan ke bulan yang penjualannya tinggi. Nah, penjualan yang tingginya itu di Juli sampai dengan Desember. Jadi Januari sampai Juni itu dapat 900 unit, Juli sampai Desember itu dapat 1.123 penjualan yang tertinggi ya, untuk Juli sampai Desember. Kemudian ditotalkan, rencana produksi akhirnya semuanya ditotal jadi 12.139. Lanjut ke tabel bawah. Bulan dan rencana penjualannya itu kita ambil dari sini. Kemudian rencana produksinya juga kita copy ke bawah. Ini sama hasilnya juga, total rencana produksinya. Sekarang persediaan akhir tahun dan persediaan awal tahunnya itu juga dari sini. Sekarang kita hitung kebutuhannya dulu. Kebutuhan bulan Januarinya itu didapat dari rencana kebutuhan bulan Januari itu dapat dari penjumlahan rencana penjualan ditambah persediaan akhir tahun bulan Januari. Ini sama dengan 1.292. Kemudian hitung rencana. Kemudian lanjut bulan Februari kita hitung dari persediaan awal tahunnya ini. Nah, rencana penjualan bulan Januari ditambah persediaan awal tahun bulan Januari dikurang rencana produksinya, hasilnya 358. Kemudian hitung persediaan akhir tahunnya itu dari rencana penjualan bulan Februari ditambah rencana produksi bulan Februari dikurang persediaan awal tahun bulan Februari, hasilnya 466. Kemudian kebutuhannya ini penjumlahan dari rencana penjualan bulan Februari ditambah persediaan akhir tahun bulan Februari, hasilnya 1.258. Rumus ini berlaku untuk semua bulan sampai Desember, karena jika saya sebutkan dari mana hasilnya, itu semua akan memakan banyak durasi ya teman-teman. Setelah mendapat semua persediaan awal tahun, akhir tahun, dan kebutuhan, sudah perhitungan anggaran produksi kita untuk tahun 2025. Tabel rencana produksi ini kita pakai untuk menghitung anggaran TKL yang dimasukkan di tabel bulan dan produksi ini ya. Kita lanjut menghitung anggaran TKL bulan 2025.
Langkah awal yang saya lakukan adalah menetapkan jumlah produksi per bulan. Berdasarkan data yang digunakan pada periode Januari hingga Juni, produksi ditargetkan sebesar 900 unit per bulan. Kemudian mulai Juli hingga Desember, target meningkat menjadi 1.123 unit per bulan. Hasil ini saya dapatkan dari menghitung anggaran produksi. Nah, ini akan menjadi dasar utama karena akan berpengaruh terhadap jumlah jam kerja yang diperlukan dan juga besarnya biaya tenaga kerja langsung yang harus dianggarkan. Menentukan jam kerja per unit. Nah, bukan itu untuk menyelesaikan satu unit produk. Dalam perhitungan ini, setiap unit membutuhkan 18 jam kerja. Angka ini diperoleh dari perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kerja dalam menyelesaikan satu unit produk, termasuk kegiatan persiapan, proses produksi, dan penyelesaian akhir. Setelah itu, menghitung total jam kerja per bulan. Diperlukan rumus, yaitu produksi dikali dengan jam kerja per unit. Misalnya pada bulan Januari ini kan ada produksi 900, terus jam kerjanya per unit 18 jam, totalnya 16.200. Kemudian, sedangkan dalam bulan Juli, produksinya 1.123 dikali 18 jam kerja per unit, hasilnya 2.217. Dari sini terlihat bahwa semakin tinggi volume produksi, maka semakin besar pula total jam kerja yang harus disediakan. Selanjutnya adalah menentukan upah minimum regional atau bisa disebut dengan UMR yang berlaku. Dalam masa ini saya menggunakan UMR DKI Jakarta tahun 2025 sebesar Rp5.625.000 untuk per bulannya. Menghitung upah tenaga kerja per jam itu diperlukan data kerja rata-rata dalam sebulan. Nah, di sini saya dasarkan pada jumlah jam kerja dalam setahun. Nah, ada 8 jam kerja per hari, 4 hari kerja per minggu, dan 52 minggu dalam setahun. Data jam kerja tersebut saya ambil dari sumber terpercaya yang mengacu pada ketentuan jam kerja standar di Indonesia, sehingga hasilnya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, total jam kerja dalam setahun itu bisa kita kalikan hasilnya dari jam kerja per hari dikali dengan hari kerja per minggu dikali lagi dengan minggu dalam setahun. Hasilnya 1.664. Lalu untuk mendapatkan rata-rata kerja dalam per bulan, saya bagi dengan 12 bulan. Jadi 1.664 itu dibagi dengan 12. Hasilnya 139 jam. Jadi jam kerja dalam per bulan itu adalah 139 jam per bulan. Menghitung upah per jam, setelah diketahui UMR bulanannya, terus jam kerja bulanannya, kemudian kita menghitung upah per jamnya dengan rumus sama dengan UMR bulanan dibagi dengan jam kerja per bulan. Hasilnya 40.565 perak per jam. Nilai ini menggambarkan berapa besar biaya tenaga kerja yang harus dibayar perusahaan untuk setiap 1 jam kerjanya. Setelah itu, saya menghitung biaya tenaga kerja langsung per bulannya dengan mengalihkan total jam kerja bulanan dengan upah per jam. Jadi, total jam kerja dikalikan dengan upah per jamnya. Nah, di bulan Januari ini kan kita punya 16.200 dikali 40.565, itu hasilnya 657.151, 442. Kemudian di bulan Juli ini ada 2.217 dikali dengan 40.565 juga. Hasilnya 820.661. Dari perhitungan ini terlihat bahwa biaya tenaga kerja langsung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah produksi. Artinya perencanaan tenaga kerja yang diperlukan agar biaya tidak membengkak secara tidak terkendali. Nah, langkah terakhirnya adalah menjumlahkan seluruh biaya tenaga kerja langsung dari Januari sampai Desember. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa total biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun adalah sebesar 8.833.512.620 rupiah ya. Nah, nilai ini mencerminkan total pengeluaran perusahaan yang harus disiapkan untuk membayar seluruh tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi selama 1 tahun. Nah, beginilah anggaran TKL saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen serta